21220184. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum complicated grip assessment yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dari pengalaman berduka yang normal, baik dalam waktu, intensitas, ataupun keduanya. Jadi saya sudah menyiapkan alat, baca catatan medis, mencuci tangan, dan saya siap untuk menemui pasien. Permisi, selamat siang. Siang Ibu, silakan duduk. Apa benar dengan Ibu Anda? Benar, Bu. Baik Ibu, perkenalkan saya Prawadevi yang bertugas pada siang hari ini dari pukul 2 hingga nanti malam jam 8 Ibu. Dari catatan medis yang saya baca, Ibu datang kemari untuk melakukan pengkajian complicated grip assessment ya Ibu, untuk mengkaji proses berduka Ibu. Apakah benar Ibu? Benar. Baik Ibu, sebelumnya saya jelaskan dulu, pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dalam pengalaman berduka yang normal baik dalam waktu, intensitas, atau keduanya. Karena dalam catatan medis yang saya baca, Ibu baru saja kehilangan adiknya Ibu. Baik, sebelum kita mulai pengkajiannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sih. Baik Ibu, nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu dan Ibu akan menjawab sesuai instruksi Ibu. Baik, kita mulai sekarang Ibu. Baik, Sus. Kita mulai Ibu. Dalam sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasa merindukan dan mendambakan adik? Pilihannya hampir tidak pernah atau kurang dari sekali dalam sebulan. Yang kedua, jarang, 2-6 kali dalam sebulan. Yang ketiga, terkadang lebih dari 7 kali dalam sebulan, tetapi tidak setiap hari. Lalu ada setiap hari dan beberapa kali sehari. Terkadang ya Bu. Lalu pertanyaan yang kedua, dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani Anda atau mengganggu rutinitas harian Anda? Jawabannya, pilihannya tidak atau tidak? Tidak. Lalu pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda dapat menerima kematian? Pilihannya tidak. 1. Tidak ada kesulitan menerima kematian. 2. Sedikit kesulitan menerima kematian. 3. Beberapa rasa sulit menerima kematian. 4. Kesulitan menerima kematian. Dan 5. Sangat kesulitan menerima kematian. Beberapa rasa sulit. Beberapa rasa sulit ya Ibu. Iya. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Yang pertama, tidak ada kesulitan mempercayai orang lain. Yang kedua, sedikit kesulitan mempercayai orang lain. Ketiga, beberapa rasa sulit. Yang keempat, kesulitan mempercayai orang lain. Yang kelima, sangat kesulitan. Beberapa ya Ibu. Lalu pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa pahit atas kematian? Yang pertama, tidak ada rasa pahit. Yang kedua, sedikit rasa pahit. Yang ketiga, rasa pahit hanya beberapa. Yang keempat, rasa pahit yang nyata. Yang kelima, rasa pahit yang sangat ekstrim. Rasa pahit yang beberapa itu, Sus. Yang beberapa ya Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya, terkadang orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa perubahan seperti misal mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Anda? Yang pertama, tidak akan sulit. Yang kedua, akan sedikit sulit. Yang ketiga, agak sulit. Yang keempat, sangat sulit. Yang kelima, ekstrim sulit. Agak sulit Ya. Pertanyaan kelima, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Pilihannya, yang pertama tidak ada rasa hampa, yang kedua sedikit rasa hampa, yang ketiga ada rasa hampa, yang keempat ada rasa hampa yang jelas, yang kelima ada rasa hampa yang ekstrim. Ada rasa hampa. Ada rasa hampa ya Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda merasa kosong dan tidak berarti? Pertanyaannya, pilihannya tidak ada rasa kosong atau tidak berarti. Yang kedua, sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti. Yang ketiga, beberapa rasa kosong. Yang keempat, rasa kosong yang jelas. Yang kelima, rasa kosong yang ekstrim. Beberapa. Lalu pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan hidup? Pilihannya, yang pertama tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kedua, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang ketiga, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang keempat, rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kelima, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Beberapa perasaan Ibu. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda merasa gelisah atau mudah terkejut? Pilihan yang pertama, tidak ada perasaan. Yang kedua, sedikit perasaan merasa gelisah. Yang ketiga, beberapa perasaan merasa gelisah. Yang keempat, rasa gelisah yang jelas. Yang kelima, rasa gelisah yang ekstrim. Sedikit perasaan gelisah. Lanjut ya Ibu, ya, pertanyaan selanjutnya, apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain, misalnya membuat Anda sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya? Pilihannya iya atau tidak Ibu? Tidak. Tidak ya Ibu.
Pertanyaan yang terakhir Ibu, apakah salah satu gejala tersebut yang sudah dijelaskan termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala kriteria B berlangsung setidaknya dalam 6 bulan? Tidak. Tidak ya. Baik Ibu sudah menjawab semua pertanyaan. Saya akan akumulasi terlebih dahulu dan nanti saya akan memberitahu hasilnya pada Ibu ya Bu. Baik, sus. Baik Ibu, dari hasil akumulasi yang saya dapatkan, hasilnya tidak terpenuhi ya Ibu, maka dapat dikatakan proses berduka yang Ibu alami adalah dalam kategori normal dan tidak membutuhkan rujukan. Apakah dapat dipahami Ibu? Bisa dipahami, sus. Baik, tadi Ibu melakukan kerjasama yang sangat bagus sehingga kita tidak membutuhkan waktu lama dalam melakukan pengkajian. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak, sus. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini ya Ibu. Baik, sus. Permisi ya, sus. Ya Bu, selamat siang Ibu. Siang, sus. Terima kasih. Ya.